Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kelas ke-10 kajian usul fikih menggunakan syarah Waraqat karya Imam Al-Haramain disyarahi oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli radhiyallahu taala anhuma wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan pembahasan tentang definisi amr. Kemudian juga kita menuntaskan tentang hukum atau dalalah syar'i dari amr itu apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Kemudian juga dalalah-dalalah yang terkait dengannya. Terkait dengan hukum amr itu apakah harus fauri, langsung dikerjakan, apakah yaqtadi ad-dawam, terus menerus atau marroh, kita telah menjelaskan di sana. Kemudian juga beberapa permasalahan yang terkait dengan amr, terkait dengan apakah perintah terhadap sesuatu itu maknanya sama dengan larangan terhadap lawannya atau tidak. Dan kita telah menjelaskan beberapa khilafiyah para ulama terkait juga tentang muqaddimah al-wujub atau muqaddimatu al-wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Di mana hal ini dikenal sebagai muqaddimah al-wajib, sebagai masalah yang disebut muqaddimatu al-wajib atau wasilah melaksanakan kewajiban. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas terkait tentang nahi, terkait tentang larangan. Perintah dan larangan itu dua sayap di dalam syariat. Dua sayap di dalam syariat. Karena itu salah satu kandungan paling penting terkait wahyu Al-Quran dan Sunnah adalah al-wa'du al-wa'id, janji dan ancaman terkait dengan larangan dan perintah. Itu yang membedakan umat Islam dengan orang pada umumnya, umat muslim dan non-muslim pada umumnya. Kita terikat dengan larangan, kita terikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian memahami wahyu menggunakan tuntunan para ulama. Ulama menuliskan karyanya yang terkait bagaimana cara kita memahami atau mengistimbati Al-Qur'an terkait hukum yang perlu kita kerjakan, apakah ini wajib, apakah ini sunnah, apakah ini haram, ataukah yang lainnya. Maka pembahasan di dalam usul fikih juga mencakup pembahasan amr dan nahi. Nahi adalah perintah, nahi adalah larangan, sebagaimana amr adalah perintah. Beliau mengatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wan nahyu istida'u ay talabu at-tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub ala wizani ma taqaddama fi haddil amri. Diawali dengan definisi, sebagaimana dalam pembahasan amr didefinisikan bahwasanya amr adalah talabu al-fi'li, perintah mengerjakan sesuatu. Maka demikian juga nahi adalah sebaliknya, yaitu istida'a, artinya perintah, permintaan, tuntutan. Tuntutan meninggalkan sesuatu dengan menggunakan lafaz atau dengan qaul, perkataan mimman huwa dunahu ala sabilil wujub, kepada orang mukallaf yang
di bawahnya. Ala sabili al-wujub. Dengan cara wajib, dengan sifat wajib, dengan sifat yang kokoh, kuat. Ala wizani ma taqaddama fi haddil amri. Sesuai penjelasan atau sesuai penjelasan yang setara dengan sebelumnya pada definisi amr. Pada penjelasan sebelumnya terkait dengan amr atau perintah, definisi yang diutarakan oleh Imam Haramain itu juga memiliki beberapa hal catatan sebagaimana di dalam pembahasan amr. Di antara catatannya adalah ketika mendefinisikan amr dan juga nahi di sini sebagai istida'ul fi'li. Itu sebenarnya bukan definisi amr yang lafzi. Demikian juga ini bukan definisi nahi yang lafzi. Bagaimana kita tahu bahwasanya hukum syar'i itu terkait dengan kalam lafzi, bukan terkait dengan kalam nafsi. Sedangkan pendefinisian nahi dan amr itu dengan istidaa, tuntutan atau iktidha, itu mengindikasikan kandungan yang terkandung di dalam kalam lafzi. Artinya dia kalam nafsi. Padahal amr dan nahi di dalam kitab usul fikih adalah terkait kalam lafzi, terkait kalam lafzi. Maka itu kritikan pertama yang diutarakan oleh para ulama terkait definisi ini juga, sebagaimana kritikan para ulama terkait definisi yang diutarakan Imam Haramain dalam bab amr atau perintah. Maka jawabannya bisa dijawab dengan mengatakan bahwasanya Imam Haramain di sini juga memberikan korena, memberikan isyarat bahwasanya yang dimaksud di sini meskipun terkait dengan kalam nafsi, namun ada kata-kata bil qauli dengan perkataan di sini indikasi bahwasanya kandungan yang terkandung dalam kalam lafzi, kandungan yang terkandung dalam kalam lafzi, di mana kandungannya ini memerintahkan seseorang untuk meninggalkan, menuntut seseorang untuk meninggalkan perbuatan dengan cara tegas, dengan cara kuat. Nah, itu bisa didapatkan dari kalam lafzi. Meskipun kalam lafzi ini nanti kandungannya juga menunjukkan kepada sebagian kalam nafsi, sebagian kalam nafsi. Jadi ini yang dikritik. Karena sebagaimana dalam persoalan amr ada sigot fi'il amr, maka nanti nahi juga ada sigotnya atau bentuknya. Itu juga indikasi yang lain bahwasannya yang dimaksud di dalam definisi Imam Haramain di sini adalah definisi nahi secara kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Perlu diingat kembali bahwasanya usul fikih selalu terkait dengan kalam lafzi, bukan terkait dengan kalam nafsi. Beda halnya dengan ilmu kalam. Ilmu kalam selalu terkait dengan kalam nafsi, tidak terkait dengan kalam lafzi, tidak terkait secara langsung ya. Catatan kedua yang diutarakan oleh para ulama, beliau di sini mensyaratkan nahi sebagaimana amr sebelumnya. Itu disyaratkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu ini objeknya adalah sosok yang di bawahnya. Sosok yang di bawahnya. Karena itu ketika sama, maka itu namanya bukan nahi, yaitu iltimas. Kalau sebaliknya yaitu di atasnya, tuntutan kepada yang di atasnya, maka itu disebut sebagai doa. Ingat, pembagian antara iltimas, doa, dan nahi ini hanya pembagian yang berlaku pada ulama yang mensyaratkan
nahi, dan amr, objeknya harus mukallaf yang di bawahnya. Yang di bawahnya. Meskipun menurut pendapat yang rojih, bahwasanya baik itu di depan, di bawahnya, atau di atasnya, atau yang setara, itu semuanya bisa disebut sebagai amr atau bisa disebut sebagai nahi. Semuanya disebut sebagai sigot fi'il amr atau sigot fi'il nahi. Itu saja. Hanya kandungannya membedakan. Kandungannya membedakan. Karena itu redaksi ala sabilil wujub, ala sabilil hatmi, secara kuat, secara kokoh, secara tuntutan yang kuat, itu sudah mencukupi, tidak perlu mimman huwa dunahu. Kenapa? Karena walaupun tanpa menggunakan mimman dunahu, maka ketika kita menggunakan fi'il amr atau menggunakan fi'il nahi, tapi objeknya, tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bukan perintah atau bukan larangan, itu pasti doa. Itu pasti doa. Jadi penambahan di dalam definisi mimman huwa dunahu itu tidak perlu. Makanya di dalam pendapat yang mu'tamad, di dalam kitab-kitab yang mu'tamad, Jam'ul Jawami, Minhajul Usul, Mukhtasar Ibnul Hajib, dan yang lainnya, itu tidak digunakan mimman huwa dunahu, di sini tidak disebutkan. Ya. Kemudian ala sabili al-wujub, di sini idhofahnya termasuk idhofah bayaniyah. Maksudnya ala sabilin hiya al-wujub. Ala sabilin hiya al-wujub. Secara, dengan cara sesuatu yang maknanya adalah wajib. Adalah ketetapan tuntutan yang tegas. Baik itu perintah, nahi, itu tegas. Artinya apa? Kalau ada sigot fi'il amr atau sigot fi'il nahi, namun kandungannya tidak berisi tuntutan mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara tegas, secara wajib, maka itu tidak disebut sebagai amr atau nahi kandungannya. Meskipun secara ilmu sorof itu fi'il amr, itu fi'il nahi. Karena yang dibahas di dalam ilmu usul fikih adalah kandungannya, bukan sekedar bentuknya ini dinamakan sebagai fi'il amr atau dinamakan sebagai fi'il nahi. Ingat ya, jadi lebih kepada pembahasan makna. Ulama usuliyin mendalami makna-makna lafaz di dalam Al-Quran dan Sunnah itu secara lebih mendalam dibandingkan ulama nahwu. Karena tujuan dan tugas yang diemban oleh ilmu usul fikih dan ilmu nahwu itu berbeda. Ilmu nahwu mengemban tugas menganalisa makna secara bahasa dari kandungan lafaz bahasa Arab. Namun usul fikih menganalisa kandungan syar'i, kandungan syariat yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena beda tugasnya ini, maka pendalamannya juga berbeda. Pendalamannya juga berbeda. Jelas ya? Jadi itu adalah definisi dari nahi. Pembahasan nahi diletakkan langsung setelah amr karena nahi itu lawan secara langsung dari amr. Supaya lebih memudahkan pembahasan yang sebanding, setara, atau berlawan-lawanan itu diletakkan secara berkelanjutan. Setelah membahas A, maka lawannya A itu apa? Maka diletakkan pembahasan nahi di sini. Dan kemudian disebutkan definisinya. Karena definisi itu adalah titik tolak pertama. Titik tolak pertama dari bagaimana kita menghukumi, memberikan hukum terkait nahi, terkait amr. Maka al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Sebelum menghukumi, menjustifikasi, maka perlu diberikan konsepsi yang tepat, yang benar.
Dan terkait dengan definisi, telah saya utarakan beberapa kritikan para ulama dan jawabannya, sekaligus bagaimana kita memahami redaksi Imam Haramain di sini. Oke, jadi terkait definisi telah selesai. Kemudian wayadullu an-nahyu al-mutlaqu syar'an ala fasadil manhi anhu. Apa yang dikandung secara dalalah dari larangan. Wa yadullu an-nahyu al-mutlaqu syar'an. Dan nahi secara mutlak itu menunjukkan secara syariat, jadi kandungannya menunjukkan secara syariat ala fasadil manhi anhu, menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang. Ketika ada perintah, ketika ada larangan secara mutlak, maka itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang ini secara syariat. Rusak secara syariat, ingat. Rusak secara syariat. Dan catatan kedua adalah larangan di sini adalah larangan yang mutlak. Bukan larangan yang terikat dengan sesuatu. Kalau terikat dengan sesuatu, maka kandungan larangannya ini sesuai dengan ikatannya, sesuai dengan qaidnya. Namun jika mutlak, ini yang dibahas oleh para ulama usuliyin di dalam redaksi ini. Nahi yang mutlak menunjukkan secara syariat atas rusaknya perbuatan yang dilarang. Baik itu di dalam ibadah atau di dalam selain ibadah. Bukan hanya muamalah. Dalam ibadah, dalam muamalah, atau dalam apa yang disebut sebagai al-iqa'at. Lafat-lafat yang bukan ibadah, juga bukan muamalah kandungannya, namun terkait dengan hal-hal keabsahan sesuatu, seperti talak dan pembebasan budak. Semuanya. Ketika ada larangan secara mutlak, itu menunjukkan secara syariat perbuatan yang dilarang ini, itu rusak. Perbuatan yang dilarang ini, itu rusak. Nah, tapi begini, kemarin pembahasan di dalam Amr, itu kan pembahasan juga membahas soal apakah perintah itu menunjukkan langsung harus dilaksanakan atau terus-menerus, ya kan ya. Namun di dalam nahi di sini tidak ada pembahasan itu. Artinya apa? Tidak disebutkan lagi karena pembahasannya sama dengan nahi, sama dengan amr. Namun beberapa beda di dalam tarjihnya. Oke, nanti aja nggak perlu dibahas lagi. Oke, ketika ada larangan, ketika ada larangan yang mutlak, itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang ini secara syariat. Baik itu di dalam ibadah atau muamalah ataupun yang lainnya. Fil ibadat, catatannya di sini oleh Syekh Al-Mahalli, fil ibadat menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang di dalam ibadah. Sawa'un anuhiya anha li'ainiha kasolatil haidi wa sawmiha au li amrin lazimalaha ka sawmi yaumin nahri wassalati fil awqatil makruha wa fil muamalati in raja'a ila nafsil aqdi kama fi bai'il hasati aw li amrin dakhilin fiha kama fi bai'il malakih aw li amrin kharijin anhu lazimin lahu kama fi bai'i dirhamin bidirhamaini fa in kana ghaira lazimin lahu kal wudu'i bil ma'il maghsubi mathalan wa kal bai'i waqtal jum'ati lam yadulla 'alal fasadi khilafan lima yufhamu min kalamil musannifi.
perintah, maaf, larangan secara mutlak itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang secara syariat. Berarti rusak. Berarti rusak. Maksud dari rusak itu apa? Maksud dari rusak itu apa? Rusak berarti dia la yu'taddu bihi syar'an. Dia tidak dianggap secara syariat. Tidak dianggap secara syariat. Di dalam masalah fasad ini ada perbedaan pendapat antara ulama usuliyin dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ulama Syafi'iyah memandang bahwasanya fasad dan batal. Bentar. Kemarin di sini itu sama. Sebentar. Itu nanti aja lah, nggak perlu. Bentar. Jadi ada perbedaan. Apakah yang disebut sebagai fasad, apa yang disebut sebagai batil. Jadi secara umum, batil itu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, sejak dari asalnya juga sifatnya otomatis. Malam yusro fi aslihi wala fi wasfihi. Sejak dari asalnya itu tidak disyariatkan, melanggar, ya. Juga sifatnya juga. Namun kalau fasad itu adalah perbuatan yang dia melanggar syariat bukan dari sisi asalnya, dasar hukumnya, namun dari sifat yang terjadi pada perbuatan tersebut. Jadi malam yusro fi wasfihi duna aslihi. Seperti itu. Di dalam Jam'ul Jawami mengatakan bahwasanya fasad itu mukhalafatu dzil wajhaini asy-syar'ah. Mukhalafatu dzil wajhaini asy-syar'ah. Perbedaan atau menentang syariat atau perbuatan baik itu ibadah atau muamalah atau yang lainnya yang memiliki dzil wajhain. Memiliki dzil wajhain. Dzil wajhain itu adalah dia punya dua kemungkinan. Kemungkinan bisa terjadi secara sah, kemungkinan bisa terjadi secara tidak sah. Nah, perbuatan yang punya kemungkinan sah dan tidak sah ini ketika melanggar syariat, maka itu disebut sebagai fasid. Itu disebut sebagai fasid. Kenapa demikian? Karena ada perbuatan yang sebenarnya dia bentuknya syariat, tapi mengandung sifat yang membuat dia tidak dianggap secara syariat. Maka itu disebut sebagai fasid. Perbuatan dia wajib mengulanginya atau membatalkannya. Misalnya sholat. Sholat namun menggunakan sholat tidak dengan wudhu. Sholatnya itu sah. Sholatnya itu sah. Namun karena tidak melaksanakan syaratnya, maka dia fasid. Dia tidak melaksanakan salah satu syarat di dalam sholat. Sehingga dia wajib mengulangi. Maka perbuatannya itu tidak dianggap secara syariat. Maka dia perlu mengulangi kembali. Nah, kemudian gini.
Ini larangan mutlak secara syariat ini menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang. Ya, baik dalam ibadah atau muamalah atau yang lain. Nah, larangan ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Atau tiga kemungkinan lah. Kalau sama bawah. Ada tiga kemungkinan. Ada kalanya yang dilarang itu karena sesuatu yang esensial. Karena sesuatu yang esensial. Ada kalanya larangannya ini kembali kepada sesuatu yang bukan esensial, tapi sesuatu yang kharij, sesuatu yang di luar dari esensial. Maksudnya esensial adalah dia kembali kepada mahiyah perbuatan itu. Dalam ibadah misalnya atau di dalam muamalat. Mahiyahnya. Mahiyah sholat itu apa? Esensi dari sholat itu apa? Rukunnya. Esensi dalam muamalah misalnya. Misalnya jual beli. Misalnya jual beli. Ya rukun jual belinya. Rukun jual beli. Rukun jual beli apa? Di antara sigot. Di antaranya barangnya itu harus ada. Itu sesuatu yang esensial. Kalau ada larangan, ini diperdalam di dalam ilmu usul fikih terkait kandungan larangannya. Apakah yang dilarang ini adalah sesuatu yang esensial di dalam ibadah itu atau muamalah atau tidak esensial? Tidak esensial. Nah, karena dia di luar mahiyah. Hal huwa dakhilun fil mahiyah au kharijun fil mahiyah. Nah, sesuatu yang tidak esensial itu terbagi menjadi dua. Larangannya ini kembali kepada sesuatu di luar esensi ibadah atau muamalah tersebut. Artinya di luar rukun, di luar rukun. Lah, yang di luar rukun itu ada kalanya dia itu tapi lazim. Dia di luar rukun tapi lazim. Lazim maksudnya dia tidak terlepas dari perbuatan tersebut. Ada kalanya tidak lazim. Ada kalanya tidak lazim. Jadi objek dari larangan itu tiga kemungkinannya. Kembali kepada sesuatu yang esensial terkandung di dalam perbuatan tersebut atau kembali kepada hal di luar yang esensial, di luar mahiyah, namun dia lazim. Dia tidak bisa terlepas dari sana, tapi bukan esensial. Atau ada kalanya, ya ada kalanya dia tidak esensial, juga tidak lazim. Artinya dia adalah ghair lazim. Dia kharijan yadullu ala kharijin ghairi lazim. Sesuatu yang bisa terlepas dari dia. Ada tiga kemungkinan. Nah, teks dari Imam Haromen ini mengatakan wa yadullu an-nahyu ala fasadil manhi anhu. Nahi, larangan itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang. Nah, berarti seluruh perbuatan yang dilarang itu menunjukkan ketika dilarang itu menunjukkan rusak sesuatu yang dilarang itu. Berarti baik itu yang esensial, larangannya esensial kepada mahiyahnya, atau yang lazimnya, atau yang tidak lazim. Mutlak seperti itu. Nah, zahir dari teksnya Imam Haromain ini kurang tepat. Karena itu dikritik oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam redaksi akhirnya khilafan lima yufhamu min kalamil musannifi. Nah, kan di sini fa in kana ghairu lazim, jika larangannya itu tidak lazim kepada perbuatan yang dilarang tadi, tidak selalu ada di situ. Maka dia tidak menunjukkan rusaknya perbuatan itu. Aslinya dia tidak batal.
Misalnya seperti sholat dengan, atau misalnya seperti wudhu dengan air yang digosok atau dicuri. Maka, atau seperti jual beli waktu sholat Jumat. Waktu ada panggilan sholat Jumat. Maka di dalam mazhab Syafi'i, jual belinya sah, wudhunya sah, namun berdosa. Artinya tidak rusak, perbuatannya tidak rusak. Perbuatannya tidak rusak. Nah, padahal di teksnya wayadullu nahyu ala fasadil manhi'an. Karena ada larangan untuk berjual beli waktu an-nida. Itu ada larangan. Atau wudhu dengan air gosok itu juga ada larangan. Ya kan ya? Berarti ini berbeda dari teksnya Imam Haramain. Karena itu dikritik oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli di sini. Di dalam mazhab Syafi'i khususnya. Karena di dalam mazhab Imam Ahmad, pokoknya ada larangan, baik itu kembali kepada hal yang esensial, yang masuk kepada esensinya itu, atau kembali kepada hal yang lazim saja, yang tidak bisa terlepas dari perbuatan itu, atau yang di luar, yang tidak lazim pun, itu semuanya kena, semuanya batal. Masalahnya kitab usul fikih ini adalah usul fikih menurut mazhab Syafi'i. Karena itu dikritik. Oke, berarti di sini yang menunjukkan, larangannya menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang, itu terjadi pada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika larangannya itu kembali kepada sesuatu yang esensial di dalam perbuatan tersebut. Misalnya larangannya karena menyentuh rukunnya. Maka ketika ada larangan seperti ini, ketika dilanggar, batal, fasad, rusak. Atau yang tidak esensial, kemungkinan kedua tidak esensial, tidak masuk kepada rukunnya, namun kepada sesuatu yang di luar, namun lazim. Sesuatu yang lazim, yang al-luzum ay adamul infikak, tidak bisa terlepas dari hal tersebut. Ya kan ya? Itu juga batal atau fasad atau rusak. Seperti puasa di hari Idul Adha. Ya kan? Alasannya karena Idul Adha itu adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menjamu orang, menjamu muslim dengan disyariatkan Idul Adha, maka tidak pantas kita melaksanakan atau menolak jamuan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Allah mensyariatkan kita untuk makan. Namun kita malah tidak makan dengan cara puasa. Ya kan ya? Itu kan hal yang lazim di sana, meskipun nggak menyentuh di dalam hal yang esensial, tidak menyentuh rukunnya, tidak menyentuh rukunnya. Karena rukun puasa itu kan karena rukun puasa itu kan seperti kita ketahui. Nah, larangan untuk tidak berpuasa itu bukan karena alasannya karena itu bertentangan dengan puasa, tapi karena bertentangan dengan jamuan Allah, syariat Allah. Ya kan? Beda halnya dengan larangan yang terkait dengan hal yang esensial, misalnya zakat sholatil haidi wa saumiha. Di mana ada hadis yang menjelaskan secara langsung untuk tidak melakukan sholat bagi orang yang haid dan juga melakukan puasa bagi orang yang haid. Kenapa? Karena sholat disyaratkan suci. Syarat itu sesuatu yang esensial di dalam puasa dan sholat.
Nah, kesucian itu masuk ke dalamnya. Misalnya wassolati fi auqatil makruha, terkait hal sesuatu yang dia di luar hal yang esensial namun dia lazim tidak bisa lepas dari perbuatan tersebut. Misalnya wassolati fil auqatil makruha, sholat di waktu yang makruh. Sholat di waktu yang makruh. Sholat waktu makruh itu apa saja? Waktu makruh itu setelah terbenam matahari langsung, itu makruh. Sebelum terbenam matahari, kemudian setelah tergelincir matahari ketika pas di tengah-tengah jam 12 siang, selain hari Jumat, ketika munculnya matahari, ketika sebelum munculnya matahari. Jadi itu sebelum, setelah subuh, setelah sholat subuh, sampai setelah sholat subuh, setelah muncul matahari, pas di tengah-tengah jam 12 selain hari Jumat, karena hari Jumat ada tidak ada larangan waktu yang makruh, sebelum, setelah sholat asar, sebelum masuk waktu maghrib, dan setelah maghrib. Setelah maghrib nggak ada, karena itu ada ibadah sholat maghrib ya, secara langsung. Nah itu waktu-waktu yang makruh, karena terkait dengan nanti seolah-olah umat Islam ini dianggap penyembah matahari. Itu kan tanda-tanda perubahan matahari kan, sangat kentara sekali. Nah ini kan bukan sesuatu yang esensial, karena pergerakan matahari bukan masuk rukun di dalam sholat. Dia hanya waktunya. Namun dia nggak bisa lepas dari situ karena sholat butuh waktu. Waktu dan perbuatan ibadah tidak bisa dilepaskan. Beda halnya dengan misalnya kita sholat di tanah yang digosok. Itu bukan sesuatu yang lazim. Karena kita bisa pindahkan. Sholatnya tetap di waktu itu, ya. Namun kita pindahkan ke tempat yang lain. Atau kita ubah. Yang tanahnya ini awalnya milik orang lain, kita beli tanahnya. Ketika itu, maka bisa berubah secara otomatis, dia tidak makruh dan tidak haram. Nah, kalau soal waktu, kita nggak bisa beli waktu. Kita beli waktunya supaya dia nggak makruh. Itu nggak bisa karena dia lazim. Tidak bisa lepas perbuatan dengan waktunya. Perbuatan itu selalu butuh waktu. Juga butuh tempat. Namun tempat, ikatan tempat dengan perbuatan, dengan ikatan waktu dengan perbuatan, itu lebih kuat ikatannya waktu dengan perbuatan. Kalau tempat masih bisa pindah di tempat yang lain. Ju'ilal ardu masjidah. Bumi ini dihamparkan oleh Allah, bisa dijadikan seluruhnya untuk masjid, tempat sujud. Namun waktu nggak bisa dipindahkan. Waktu syai'un muttasil, kalau menurut para filsuf ya. Tapi kalau Ahlussunnah nggak. Waktu itu wahmi. Hanya imajinatif. Imajinasi otak melihat hubungan antara dua hal yang hadis. Oke, jadi itu bedanya. Wa yadullu nahyu al-mutlaq syar'an ala fasadil manhi anhu. Perintah mutlak itu menunjukkan secara syariat rusaknya perbuatan yang larangan mutlak itu menunjukkan secara syariat rusaknya perbuatan yang dilarang. Namun seperti yang saya katakan ini enggak mutlak. Karena ada juga larangan yang tidak menunjukkan rusaknya yang dilarang, yaitu terkait dengan larangan yang terkait dengan perbuatannya yang tidak lazim di dalam situ. Dia tidak bisa lepas dari situ. Jadi zahir dari kalamnya Imam Haramain di sini dikritik, ditaksis oleh Syekh Jalaluddin Mahalli. Oke, kita bahas yang rusak tadi. Ketika larangan mutlak
itu menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang. Baik dalam ibadah, sawaun anuhiya anha li'ainiha. Baik larangannya di dalam ibadah tadi, li'ainiha. Karena ibadahnya tersebut. Nah, maksud dari li'ainiha itu maksudnya adalah lidakhilin fiha. Atau li'amrin dakhilin fiha. Maksudnya itu. Karena sesuatu yang esensial yang masuk ke dalam mahiyah dalam ibadah. Itu maksudnya itu. Seperti apa? Kasolatil haidi wasaumiha. Seperti sholatnya orang yang haid dan puasanya orang haid. Ketika ada larangan itu, orang sholat dalam keadaan haid, batal sholatnya, tidak dianggap bahkan berdosa. Puasanya orang haid, batal bahkan tidak dianggap dan berdosa. Karena larangannya ini kembali secara langsung kepada orang yang puasanya tersebut. Misalnya gini. Nggak usah ya. Ini nggak jelas nanti. Bentar. Mana sih? Ya. Auli amrin lazimalaha kasaumi yaumin nahri. Atau bukan larangannya ini kembali pada sesuatu yang esensial, namun sesuatu yang di luar esensial. Meski di luar esensial, tapi dia lazim. Dia tidak bisa lepas dari perbuatan tersebut. Maka itu juga menunjukkan fasad, menunjukkan rusak dan tidak dianggapnya perbuatan tersebut ketika kena larangan. Auli amrin lazibalaha, atau karena anuhyana, baik itu dilarang tadi karena sesuatu yang esensial, auli amrin lazimalaha, dilarang karena sesuatu yang lazim, yang tidak lepas, selalu menempel pada ibadah tersebut. Kasaumi yaumin nahri, seperti puasa di waktu Idul Adha. Wassolati fil awqatil makruha. Sholat di waktu-waktu yang makruh. Nah, sholat di waktu makruh itu larangannya tidak kembali kepada sholatnya. Sholat tetap boleh. Namun masalahnya dia terikat. Dia lazim padanya pada sholat ini. Terikat padanya. Di mana waktu ini tidak bisa lepas dari situ. Maka itu juga menunjukkan tidak sah. Maka itu juga menunjukkan tidak sah. Tapi dengan catatan. Nah, ini ada perincian di dalam fikihnya dengan catatan. Perinciannya adalah selama sholatnya ini di waktu makruh selain lokasinya di Mekah. Kalau di Mekah itu tidak ada waktu makruh. Ingat, larangan melakukan sholat di waktu-waktu makruh itu dalam mazhab Syafi'i itu hanya berlaku ketika orang di luar Mekah, di luar Masjidil Haram. Mekah di sini maksudnya Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram itu seluruhnya boleh dilaksanakan, tidak ada larangan sama sekali terkait, tidak ada yang namanya waktu makruh untuk melakukan sholat di Masjidil Haram.
Waktu makruh itu ketika munculnya matahari. Ketika jam 12 pas, ketika matahari berada pas di tengah ubun-ubun kita. Dengan catatan selain hari Jumat. Kalau hari Jumat itu tidak makruh. Setelah sholat asar menjelang maghrib, ya kan ya. Kemudian setelah sholat subuh dan ketika setelah mulai menguning. Jadi ketika menguning sampai setelah subuh itu menguning, setelah munculnya matahari, setelah maghrib, setelah menguning, setelah asar dan setelah menguning itu sebelum masuk waktu maghrib itu dilarang. Jadi di waktu maghrib itu ada dua, sebelum maghrib itu ada dua waktu yang makruh. Setelah asar pas walaupun belum menguning, atau ketika sudah menguning mendekati waktu maghrib. Oke, itu adalah waktu-waktu yang makruh di dalam mazhab Syafi'i. Dan selain di Masjidil Haram, di Masjidil Haram tidak ada waktu yang makruh. Oke, itu di dalam hal yang terkait dengan ibadah. Wafil muamalati, dan juga di dalam muamalat. Jadi ketika ada larangan itu menunjukkan perbuatan yang dilarang ini rusak, tidak dianggap secara syariat, baik dalam ibadah atau di dalam muamalah. Wafil muamalat, dan di dalam muamalat. Dengan catatan irroja'a ila nafsil akdi kama fi bai'il hasoti. Jika larangannya itu kembali kepada akadnya itu tersendiri. Kama fi bai'il hasoti, seperti dalam kasus jual beli hasot. Hasot itu arti aslinya adalah kerikil. Maksudnya adalah salah satu larangan yang terkait dengan jual beli ini, karena orang zaman dulu itu melempar. Jadi ada semacam jual beli tapi ini gini. Jadi barangnya ditaruh di depan. Kemudian di depannya itu ada disediakan batu. Maka harganya sekian. Jual beli terjadi, apapun barang yang terkena batu kamu, maka itu yang terjadi. Maka itu yang terjadi. Akadnya itu seperti itu. Jadi bisa merugikan karena barangnya juga beda-beda, ada yang harga murah, ada yang harga mahal. Ketika dia bayar dengan harga tertentu, namun dia mendapatkan barang yang lebih murah misalnya, maka dia merugikan pembeli. Ketika dia mendapatkan lemparannya kena barang yang mahal, maka dia merugikan penjual. Dan juga jual beli itu akadnya akad lazim, akad yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Jadi sudah ada ketentuan sejak dari awal, sudah ada ketentuan. Namun jika belum jelas, apakah ganti atau uang samannya ini, apakah samannya ini mendapatkan musmannya barangnya ini atau tidak, kan musmannya bisa berlainan. Harga yang sekian tapi musmannya kadang A, kadang B, kadang C. Nah, itu menyebabkan jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Itu dilarang, secara hadis dilarang. Nah, itu adalah muamalah yang kembali kepada akadnya itu tersendiri. Akadnya bermasalah. Auli amrin dahilin. Apa ini? Pertanyaan. Auli amrin dakhilin fiha, atau larangannya kembali kepada sesuatu yang masuk secara esensial di dalam muamalah tersebut. Kama fi bai'il malakih, seperti dalam jual beli malakih. Malakih itu adalah jual beli, bai'ul malakih itu adalah jual beli yang terkandung dalam perut hewan. Jadi dia belum jelas, bisa jadi dia tidak lahir secara normal. Ya.
Jadi bisa jadi dia tidak hidup ketika lahir. Misalnya kita beli kambing, anak kambing di dalam perut kambing yang sedang hamil. Ya. Ini nggak sah karena belum jelas. Saya beli sekarang, nanti lahir berarti langsung milik saya. Bisa jadi lahir meninggal. Bisa jadi lahir cacat. Bisa jadi sempurna. Kan belum jelas, maka itu dilarang. Maka itu dilarang. Jadi karena judi, seperti judi. Nah, di sini Imam Jalaluddin Al-Mahalli membedakan di dalam persoalan muamalah kepada 3 hal di sini, membedakan ihtimalnya. In roja ila nafsil akdi, jika kembali kepada akadnya itu tersendiri, atau kepada sesuatu yang esensial di dalamnya. Atau li amrin kharijin anhu, karena sesuatu yang di luar dari esensi, zatnya lazimin lahu, namun lazim pada perbuatan tersebut. Ya. Lah ini akan dikritik. Kenapa? Karena kemungkinan yang pertama ini tidak disebutkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam misalnya Syarah Jamul Jawami. In roja ila nafsil akdi. Karena roja ila nafsil akdi itu sama maknanya dengan li amrin dakhilin fiha. Sama maknanya dengan larangan dalam hal muamalah ini kembali kepada sesuatu yang esensial. Jadi pembedaan antara bai'ul hasoti dan bai'ul malaki di sini kurang tepat. Sebagaimana hal itu tidak dibedakan di dalam Syarah Jamul Jawami. Karena itu tetap kemungkinannya ada 3, yaitu masuk hal yang larangannya masuk kepada hal yang esensial, atau yang tidak esensial namun lazim, atau yang ini yang tidak lazim. Kemungkinan 3. Kalau dengan penambahan in roja ila nafsil akdi di sini, maka kemungkinan ada 4. Maka ini dikritik. Para ulama di dalam hasyiah ini menyebutkan bahwasanya problem ini kurang tepat. Harusnya ini lebih tepatnya dimasukkan ke amrin dakhilin fiha. Karena bai'ul hasad dan bai'ul malakih dua-duanya masuk kepada sesuatu yang esensial di dalam perbuatan tersebut. Oh, bai'ul hasos berarti seperti yang ada di pasar malam di Indonesia. Misal bayar 10.000 diberi gelang 5, gelangnya dilempar ke barang yang tersedia di hadapan. Kalau masuk gelangnya berarti barangnya jadi milik kita. Iya. Emang. Namun sebenarnya bisa kita akali sebenarnya. Bisa kita akali. Maksudnya bisa kita akali supaya tetap kita bisa menikmati permainan itu, tapi niatnya gak jual beli. Kita membayar jasa dia menyediakan gelang itu dengan seharga itu. Paham nggak? Jadi saya beberapa kali main, tapi saya niati, ini seru gitu loh. Karena sebenarnya barangnya kan sepele kan, barangnya itu sepele, nggak terlalu kita nggak terlalu ingin. Tapi yang kita inginkan itu adalah permainannya, paham nggak? Jadi sebenarnya ini nggak sah, sebenarnya ini nggak sah. Namun kalau dianggap itu jasa permainan, sah juga, tetap sah. Karena itu bukan beli barang, tapi beli jasa. Kita beli jasa. Nah, terus barangnya kalau misalnya kita ngelempar, dapat itu bagaimana? Itu jual beli? Enggak juga. Itu bonus. Saya nganggapnya itu bonus. Jadi ketika jasa ini kita beli jasanya, dia memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan ini, memberikan barangnya. Jadi dihela sedikit supaya nggak haram. Karena sebenarnya asik aja, kayak permainan asik gitu loh. Sebenarnya kita nggak butuh barangnya apa sih, barangnya apa. Kita bisa beli di tempat yang lain langsung. Karena niatnya kita itu bukan beli barang, tapi kita membeli jasa dia menyediakan permainan itu. Kalau saya begitu. Iya, hadiah. Jadi kita beli jasanya, lah jasanya itu ada hadiahnya. Kan ada gitu kan banyak gitu. Ayo beli misalnya jasa-jasa. Kalau ikut travel kita, itu kan jasa kan. Nanti mendapatkan buku tertentu, buku ziarah gitu. Kan itu jasa, kita nggak beli buku kan, kita beli jasa dia, tapi dia memberikan hadiahnya itu. Nah, hadiahnya suka-suka dia ngasihkan barangnya buku atau barangnya
sendok, barang gelas dan sebagainya itu bebas. Jadi ya bermasalah ketika kita membeli barangnya. Nah, itu bermasalah. Kita niatnya membeli barangnya itu. Lah, membeli barang bukan jasa, kok dia masih belum jelas. Barangnya apa yang kita beli. Jadi itu yang bikin nggak sah. Ini nggak sah. Makanya kalau pengen masih main itu, ya udah niatnya beli jasa. Niatnya beli jasa. Jasa menyediakan permainan. Itu bisa jadi. Ya kan? Berarti bai'ul hasad dan bai'ul malakih juga bisa. Maksudnya ini sama-sama keduanya dimasukkan ke dalam sesuatu yang larangannya masuk kepada hal yang esensial. Nah, dalam muamalah ini kayak gitu. Ingat ya, kaidahnya di dalam fikih itu gini. Ibadah itu kebanyakan bentuknya mulai dari zaman Nabi sampai mungkin ila yaumil kiamah, itu kemungkinan besar mayoritasnya nggak akan berubah. Nggak akan berubah. Ya karena tidak terkait dengan zaman. Tidak terkait dengan zaman. Maslahatnya sholat duhur yang 4 rakaat. Itu di zaman Nabi, zaman sekarang, atau zaman nanti mendekati kiamat. Maslahat tetap 4. Namun muamalah itu beda. Kebanyakan itu dia itu makulul makna. Dia itu maknanya itu makul. Makanya itu bisa banyak hal yang bisa dihela. Makanya kawan-kawan kalau belajar fikih dan belajar itu muamalah, namun belajarnya hanya kitab turos saja, tidak mendalami perkembangan pembahasan yang dilakukan oleh para ulama terkait dengan akad-akad transaksi di dalam transaksi modern, akan sangat ketinggalan. Akan sangat ketinggalan. Akad muamalah di dalam fikih berapa sih? Ada berapa? 15, 20. Itu lebih sedikit dibandingkan akad transaksi yang terjadi dalam satu bank misalnya. Itu lebih dari 100 jenis akad. Dan bentuk-bentuk yang kita temukan itu nggak sesederhana di dalam kitab turos ketika terkait dengan muamalah. Karena itu banyak bisa dihela, bisa dianu, kadang maknanya berbeda kayak gitu. Misalnya ada terkait dengan jual beli barangnya najis. Itu nggak sah karena nggak ada orang pengen barangnya najis zaman dulu itu. Zaman sekarang ternyata barang najis bisa dibuat pupuk. Nah kita beli misalnya pupuk itu najis, pupuk kompos itu najis karena dari kotoran hewan. Nah, itu secara fikih Syafi'i yang asli tidak boleh dijual belikan. Jual belinya fasid, rusak. Tapi kita butuh pupuk untuk menanam, untuk tumbuhan kita. Maka di hela kita beli jasa dia mengumpulkan kotoran hewan untuk dijadikan pupuk, bukan beli pupuknya. Meskipun kita ngomong, Pak, beli pupuk, itu kan bisa dihela. Muamalat itu seperti itu ya, karakternya muamalat seperti itu. Makanya banyak beberapa buku kontemporer banyak terkait muamalah, karena maknanya itu kalau nggak seperti itu nggak maslahat bagi orang, malah membuat fikih itu terkesan kaku dan tidak menjadi maslahat bagi umat Islam. Nah, kalau ibadah enggak. Nah, jadi tadi ada pertanyaan makanya saya bahas soal itu. Nah, ini salah satu indikator ya, salah satu indikator meskipun enggak bukan satu-satunya indikator. Salah satu indikator perbedaan orang yang benar-benar fakih dan orang yang tidak fakih. Benar-benar pakar fikih dan orang yang tidak pakar fikih. Yang nggak pakar fikih misalnya, dia itu hanya ngulik masalah ibadah yang sebenarnya sudah tidak ada maslahat ditarjih. Oh ini tarjihnya ini dalam masalah ibadah ini yang roji mazhab Maliki, tidak roji mazhab Syafi'i. Yang roji mazhab Hanafi, tidak roji mazhab Syafi'i. Yang roji mazhab Ahmad bin Hambal, tidak roji mazhab Maliki atau Syafi'i. Loh, walaupun nggak roji, kalau orang melakukan itu tetap sah kan? Tetap sah. Jadi maslahatnya nggak berbeda. Maslahatnya nggak berbeda. Itu yang dilakukan oleh banyak misalnya orang-orang salafi, ngulik-ngulik masalah ibadah aja. Oh ini nggak sah, ini bid'ah, ini haram, padahal ada madhabnya. Nggak sah, ini lebih anu. Bahkan misalnya Albani itu menulis karya terkait dengan fikih sholat.
di situ mentarjeh menurut dia yang rojih secara hadis dalam masalah-masalah sholat. Jadi nggak ikut Syafi'i, nggak ikut Maliki, nggak ikut Hambali, nggak ikut Hanafi. Jadi bukunya itu apa sholat yang menurut dia itu sebagaimana kamu melihat sholatnya Nabi. Sebagaimana kamu melihat sholatnya Nabi. Ketika dilihat itu nggak sesuai dengan mazhab apapun, campur aduk, nggak jelas. Nah, dan dia merasa bahwasanya itu ijtihad. Di dalam saya baca bukunya itu. Al-Bani menuliskan karya itu dan dia berharap dengan karya ini dia digolongkan oleh Allah nantinya di akhirat sebagai fuqaha karena dia ingin membuktikan dia pakar dalam melakukan istimbat hukum. Lah, istimbat hukum kok masalah yang ibadah itu. Misalnya kemampuannya itu dikerahkan untuk masalah-masalah yang kontemporer terkait muamalah, yang di sana itu makulun maknanya banyak sekali. Itu malah lebih maslahat gitu loh. Makanya yang bikin geger itu dalam persoalan fikih loh. Sebenarnya saya pribadi kalau dalam persoalan fikih itu sangat tolerir ya. Pokoknya ada madhab yang bolehkan ya sah lah. Campur aduk boleh, nggak ada masalah gitu. Namun kita melihat seperti itu tuh, kayak apa ya? Nggak prioritas sekali gitu loh. Nggak prioritas. Karena walaupun orang-orang seluruhnya itu menggunakan madhab berbeda-beda dalam masalah ibadah, semuanya sah. Dan nggak ada perubahan maslahat di situ. Nggak ada yang lebih ringan, nggak ada yang lebih anu. Bahkan masalah haji dia harus, kalau nggak salah itu istiadatnya Al-Fani, itu haji itu harus ifrod kalau nggak salah. Nggak boleh tamato. Nggak boleh tamato. Dan nggak boleh kiron. Harus ifrod. Itu paling berat. Padahal madhab yang lain membolehkan. Nah, kok nggak dikeluarkan kemampuan istiadat dalam persoalan muamalah jual beli yang zaman sekarang itu luar biasa besar. Pendapatnya misalnya Al-Bani dan orang-orang Salafi terkait uang fiat itu bagaimana? Kita nggak dengar. Dengar pun sedikit sekali. Terkait dengan transaksi tertentu, terkait dengan Bitcoin, terkait dengan cryptocurrency, terkait dengan trading, terkait dengan jual beli yang luar biasa. Ada orang ngejual fotonya, terus kemudian dia dibeli. Itu yang dibeli itu apanya? Barangnya juga nggak ada. Dia hanya data. Hanya data-data barangnya nggak ada. Wujudnya fisiknya nggak ada. Terkait dengan akadnya, kobetnya itu bagaimana? Menerimanya itu bagaimana? Kan jual beli berbagai negara pakai internet. Ketika kita akad tiba-tiba internetnya mati ya, akadnya nggak terjadi. Terus terkait dengan khiyar majelisnya bagaimana dalam persoalan jual beli secara online, dropship, reseller, itu perlu dikeluarkan gitu loh. Terus ada jual beli yang sama sekali yang menjual dan membeli dua-duanya kadang bukan manusia, salah satunya manusia, satunya robot. Misalnya kita beli di bandara, misalnya ada alat, kita beli minuman, kita taruh uang di situ, kemudian yang keluar minuman. Nah itu kan problem di dalam fikih kita itu problem. Problemnya gini, karena masih ada di dalam teks di kitab kita itu masih agak ringan terkait dengan pembeli. Kalau pembelinya gak balik misalnya, anak-anak kecil itu sah dia beli, itu dikecualikan. Walaupun hukum aslinya akad dari akiden, mustari dan bait dia harus itu ahliyatul tasarruf. Dia memiliki kemampuan untuk membelanjakan uangnya. Nah, anak kecil yang belum balik kadang dikasih orang tuanya uang untuk beli sesuatu sendiri. Nah, itu kan awalnya nggak sah, tapi ditolerir oleh dalam fikih karena itu pendidikan terhadap anak. Namun di dalam fikih tidak mentolerir ketika penjualnya itu nggak balik. Penjualnya anak kecil misalnya nggak balik, itu nggak ditolerir dalam fikih, itu nggak ada tolerir. Kenapa? Karena itu lebih berbahaya. Kalau dia anak kecil gampang ditipu pembeli. Oh ini harganya murah, harganya mahal, terus ngomong enggak ini harganya kemarin saya beli murah kok, harganya diambil gampang ditipu. Makanya tidak ada tolerir dalam persoalan penjualnya itu adalah anak yang di bawah umur, belum balik. Lah ini bukan anak di bawah umur, malah bukan manusia sama sekali, malah mesin. Meskipun akurat ya. Nah itu bagaimana? Akadnya itu apakah jual beli? Apakah salam istiadatnya ulama beda-beda? Di antara saya Taqi Utsmani misalnya,
itu mengatakan itu akad salam itu. Akad salam. Bukan baik tapi salam. Ya seperti itu loh. Pokoknya akad intinya kalau kita kembali lagi, pokoknya yang terkait dengan muamalah itu banyak sekali khilahnya. Banyak sekali khilah dan perkembangannya banyak sekali. Oke, kita kembali lagi. Jadi larangannya jika kembali ke nafsul akdi atau li amrin dakhilin fiya pada hal yang esensial di dalam perbuatan tersebut. Ini satu hal, seperti bai'ul hasad dan bai'ul malakih di sini. Itu menunjukkan fasid, rusak. Artinya tidak sah jual belinya. Atau kemungkinan yang lain li amrin au li amrin kharijin anhu lazimin lahu. Bukan sesuatu yang esensial, namun sesuatu dia lazim padanya. Dia tidak bisa lepas dari situ. Kama fi bai'i dirhamin bidirhamaini. Seperti jual beli atau jual beli 1 dirham dengan 2 dirham atau menukar dirham dengan 2 dirhamain. Baik itu artinya muqabalatu malin bimalin, menghadapkan atau menukar satu barang dengan barang yang lainnya. Ya. Itu seluruhnya kemungkinannya itu menunjukkan fasid di dalam mazhab Syafi'i. Oke. Fa in kana ghaira lazim, jika larangannya itu tidaklah lazim, dia tidak esensial, otomatis dia nggak lazim juga. Artinya dia bisa terlepas dari larangan itu. Tidak seperti lazim yang nggak bisa terlepas. Nah, ini bisa terlepas. Fa in kana ghaira lazimin lahu, jika larangannya itu kembali kepada sesuatu yang tidak lazim, tidak atau bisa terlepas otomatis, bisa terlepas pada larangan tersebut, pada perbuatan tersebut al-manhi anhu. Misalnya apa? Kal wudu'i bil ma'il maksub, seperti wudu dengan air yang digosok, dicuri. Misalnya. Wa kal bai'i waqtal jumu'ah, dan seperti jual beli waktu Jumat. Maka lam yadulla 'alal fasadi. Larangan tersebut tidak menunjukkan fasid, tapi hanya menunjukkan kamu mendapatkan dosa. Kamu mendapatkan dosa. Meskipun perbuatanmu itu sah. Wudhu dengan air yang digosok, kamu berdosa. Namun wudhu kamu sah, sholat kamu dengan wudhu tersebut juga sah. Jual beli waktu hari Jumat ketika ada panggilan sholat Jumat. Itu juga sah. Namun menunjukkan kamu mendapatkan dosa. Karena kamu melanggar perintah. Jual belimu sah, kamu mendapatkan dosa. Nah itu karena keluar atau karena larangannya ini tidak terkandung di dalamnya yang esensial dan juga tidak lazim, yang tidak menempel, tapi dia bisa lepas dari situ, dari larangan tersebut, dari perbuatan tersebut bisa lepas, maka dia tidak menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang. Artinya apa? Tetap sah. Lah, bukti bahwasanya dia gak lazim itu bisa dirubah. Misalnya wudhu dengan air yang digosok. Nah ini kan gak sah kan? Wah, tetap sah kan? Nggak sah. Terus kamu tobat sebelum sholat, kamu tobat. Ya udahlah, saya beli. Ente ngomong ke orang yang punya air, saya beli airnya. Secara otomatis langsung berubah. Airnya yang awal digosok menjadi tidak digosok dan kamu tidak lagi mendapatkan dosa. Demikian juga jual beli di waktu Jumat. Di waktu ada nida. Itu juga sesuatu yang karena bisa dirubah. Dengan cara kamu meneruskan jual belinya nanti setelah sholat Jumat. Ya kan ya? Atau kamu melakukan jual beli pada saat perjalanan di mana kamu tidak wajib melakukan sholat Jumat karena kamu mengkodok atau menjamak takhir sholat. Berarti kan kamu nggak terkena itu. Jadi jual belinya di waktu Jumat terjadi, namun kamu nggak mendapatkan dosa ketika kamu bepergian kan karena tidak wajib melakukan sholat Jumat. Maka bisa terlepas. Khilafan lima yufhamu min kalamil musannifi. Beda halnya dengan apa yang dipahami, dimafhumkan, dipahami maknanya dari kalamnya musannif, yaitu kalam Imam Haramain. Karena Imam Haramain di sini mengatakan secara mutlak
wa yadullun nahyul mutlaq ala fasadil manhi anhu. Larangan menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang. Karena rusak berarti nggak sah seluruhnya. Padahal larangan ini bisa kembali kepada hal esensial, bisa kembali kepada sesuatu yang lazim, bisa juga kembali kepada sesuatu yang tidak lazim. Nah, sesuatu yang tidak lazim atau kemungkinan ketiga ini tidak menunjukkan rusak, padahal teksnya menunjukkan rusak seluruhnya. Ada larangannya, ada. Namun nggak rusak. Berarti ini problem. Berarti ini problem teksnya Imam Haramain di sini dikritik oleh Syekh Al-Mahalli. Paham nggak? Perinciannya seperti itu. Walaupun ada mazhab yang lain, misalnya mazhab Imam Ahmad yang mengatakan ketika dilarang rusak seluruhnya. Baik itu wudhu dengan air yang gosok itu batal menurut Imam Ahmad. Jual beli waktu sholat Jumat, waktu ada panggilan sholat Jumat, itu juga batal menurut Imam Ahmad. Tidak menurut Imam Syafi'i dan ulama yang sepakat dengan Imam Syafi'i. Padahal ini itu bisa jadi takwil ke sana. Namun itu agak takalluf karena usul fikih ini berbicara soal usul fikih mazhab Syafi'i. Paham ya? Oke. Itu keterangannya sedikit ya, juga ya. Itu teksnya sedikit tapi keterangannya panjang sekali. Tadi itu saya rangkumkan, saya ingat-ingat saya rangkumkan di sini. Meskipun nggak seluruhnya saya jelaskan. Karena sebenarnya ya kandungan di dalam ini, di dalam pembahasan ini misalnya ini seluruhnya, di dalam hasil ini itu nanti bisa kita temukan di syarah-syarah Jamul Jawami dan juga di syarah-syarah Minhajul Usul. Namun sedikit saya terangkan agar mengetahui bahwasanya teksnya para ulama terkait dengan ilmu usul fikih ini meskipun ringkas itu di sana di dalamnya itu mengandung khilafiyah, argumentasi, penjelasan yang sangat mendalam, yang sangat mendalam. Jadi ini kawan-kawan bisa pahami ketika nanti di level berikutnya di Minhajul Usul atau di Syarah Jamul Jawami. Oh iya, saya dulu pernah mensarai Jamul Jawami 40 episode lebih dan itu gratis. Saya mensarai nyaris khatam Muqaddimah Jamul Jawami. Nanti saya bagi di grup lah. Nanti saya bagi di grup. Sudah pernah saya share sebenarnya di Facebook itu sudah saya pernah share. Nanti bisa didengarkan. Itu lebih mendalam. Karena dulu saya ketika ngajar itu nggak memperhatikan soal level. Pokoknya saya mau ngajar Jamul Jawami gitu aja. Yang dengerin paham nggak paham bebas. Saya rekam. Rekamannya nggak ada videonya, hanya suara saja. Nanti kalau kawan-kawan ada yang tertarik, silakan aja nanti saya bagikan. Jadi pembahasan soal ini juga ada di sana, lebih mendalam di sana. Karena terkait dengan kitabnya memang lebih tinggi. Oke. Wataridu aitu jatu sighatul amri wal muradu bihi al amru. Oh jadi amr ya. Oh iya ya. Karena sudah membahas soal apa. Jadi di dalam pembahasan nahi di sini ada yang banyak yang disingkat. Banyak yang disingkat ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembahasan amr itu ada terkait dengan apakah amr itu menunjukkan wujub. Ya kan? Menunjukkan wujub itu juga ada di nahi menunjukkan fasad. Oke. Kemudian pembahasan di dalam amr menunjukkan ya dulu alal faur, tapi di nahi nggak ada. Kemudian ya dulu ala al istimror, apa tidak di dalam amr, di nahinya nggak ada. Nah, pembahasan yang ada di dalam bab amr itu juga pembahasan yang ada di dalam nahi. Beda tarjihnya saja. Namun karena itu di sini lebih singkat. Di sini lebih singkat karena sebenarnya sudah ada. Jadi sepertinya Imam Haramain itu menginginkan agar ya dianalogikan saja sebagaimana ini adalah perintah, ada pembahasan itu, maka nahi juga ada pembahasan itu meskipun ada perinciannya, khilafnya yang dirojikan oleh beliau yang apa itu nggak disebutkan oleh beliau karena kitab ini adalah kitab yang pengantar, kitab mubtadi pengantar. Wataridu aitu jadu sighatul amri wal muradu bihi ay al-amri al-ibahatu. Dan ada sighat perintah. Jadi sighat fi'ilnya itu bentuknya perintah. Wal muradu bihi, sedangkan yang dimaksud dari perintah itu adalah al-ibahah. Jadi misalnya wakulu wasrobu.
makan dan minumlah. Nggak ada ulama yang mengatakan makan itu wajib, minum itu wajib. Nggak ada. Bentuknya perintah, tapi maksudnya itu mubah. Maksudnya itu kama taqaddama. Jadi ada juga kadang bentuknya amr, namun maksudnya itu mubah. Awit tahdid, atau bukan mubah, malah semacam larangan, tahdid, ancaman. Nahu i'malu ma syi'tum, dalam Al-Qur'an semisal i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kamu mau. Itu bukan Allah memerintahkan orang mukallaf untuk melakukan sekehendaknya. Itu semacam ancaman, seperti anak ketika dia itu terlalu sering melanggar perintah orang tuanya, maka orang tuanya marah. Ya wis terserah kamu, lakukan sekehendak kamu. Itu maksudnya bukan hal itu mubah bagi dia, namun itu menunjukkan bahwasanya yang memerintahkan ini tidak ridho, marah, mengancam, memberikan dosa di akhir. Paham? Itu bahasa uslub istilahnya balaghahnya Al-Qur'an seperti i'malu ma syi'tum. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka perbuatlah sekehendakmu. Itu bukan perintah untuk kita berbuat sekehendak kita, tapi semacam ancaman. Sudah tidak diperdulikan lagi. Bahkan anak kecil pun kalau digituin sama orang tuanya itu malah dia nggak mau. Ya wis terserah kamu. Maksud malah enggak jadi gitu. Jadi kadang itu anak kecil itu lebih paham dibandingkan orang-orang kafir yang udah dewasa. Atau orang-orang bukan orang kafir saja, tapi orang-orang yang memang suka melanggar, suka bermaksiat. Awit taswiyah. Jadi sigot amr ada, namun maksudnya adalah taswiyah. Ainahu isbiru aula tasbiru. Maksudnya sama. Tidak ada tuntutan untuk melakukan atau tidak ada tuntutan untuk meninggalkan. Sama. Padahal lafadznya perintah. Misalnya nahu isbiru. Sabar atau tidaklah. Jangan sabar. Bebas. Sama. Jadi menyamakan dalalah kondisi dari amr ini. Apakah melakukannya atau tidak melakukannya. Itu sama. Awit takwin. Atau ada yang lain sigot amr tapi maksudnya adalah takwin. Penciptaan. Nahwu kunu kirodatan. Jadilah monyet. Jadilah kera. Itu bukan memerintahkan sesuatu menjadi kera. Karena yang dimaksud memerintahkan itu adalah menciptakan memberikan khitab terhadap orang yang bisa melakukan perbuatannya, melakukan apa yang diperintahkannya, imtithalul amri. Ya kan ya? Lah, sedangkan kunu kirodatan ini sigotnya amr, tapi tidak ada amr yang diimtisal karena merubah perintah ini tidak menunjukkan dia disuruh untuk berubah menjadi kera. Artinya dia memiliki kemampuan untuk merubah diri menjadi kera. Kamu karena bisa punya kemampuan menjadi kera, kamu berubahlah menjadi kera. Bukan itu maksudnya. Karena orang tidak mungkin punya kemampuan untuk merubah dirinya menjadi kera. Tapi maksud di dalam Al-Quran, kunu kirodatan khosin, itu maksudnya adalah Allah menciptakan, mentakdirkan dia menjadi kera yang terhina. Paham nggak? Jadi bentuknya itu adalah perintah, tapi maksudnya adalah takwin, penciptaan. Di dalam ayat yang lain misalnya, waqila ya ardu bela'i wa ya sama'u aqli'i. Ketika itu Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Kemudian ketika telah banjir bandang, selesai banjir bandang, Allah berfirman, waqila ya ardu bela'i. Maka dikatakan wahai bumi ibla'i. Telanlah air yang telah kamu keluarkan tadi. Waya sama uakli'i. Wahai langit, tahan supaya tidak turun hujan lagi. Itu bukan perintah agar dilaksanakan, bumi melaksanakannya, atau langit melaksanakannya. Karena bumi dan langit tidak bisa melaksanakan
Perintah, karena dia jamat. Artinya yang menggerakkan langit, menggerakkan bumi itu Allah. Jadi Allah tidak perlu memerintahkan untuk melaksanakan itu dilaksanakan, tidak. Ya, tapi Allah mentakdirkan bumi untuk menelan, menyerap airnya kembali, atau langit untuk menahan supaya tidak hujan kembali. Bukan diperintahkan. Jadi bentuknya perintah, maksudnya adalah takwin, penciptaan. Paham ya? Itu yang dimaksud dari sigat-sigat amr. Nah, saya tambahkan di sini ya. Di sini disebutkan hanya 5 ya. Hanya 5 tadi. Untuk wujub, kemudian ibahah, kemudian tahdid, ancaman, at-taswiyah, sama saja dilakukan atau tidak, awet takwin, penciptaan. Disebutkan 5. Selain wujub ada 5. Di dalam kitab-kitab yang lebih panjang itu sigot amr di dalam Al-Quran dan Sunnah itu kandungannya bukan hanya 5, namun 26 di sini. Perlu disebutkan ya. Jadi disebutkan oleh musonef hanya 5. Wataridusi gotu al-amri lisitatin wa isrina ma'nan. Itu sesuai dengan istiqra'nya para ulama. Istiqra'nya para ulama. Penelitian para ulama terkait dengan sigat amr di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu mengandung 26 makna. Musonef yaitu Imam Haromen hanya menyebutkan 5 maknanya saja. Yaitu al-wujub, wal-ibaha, wat-tahdid, wat-taswiyat, takwin. Nah, kemudian yang keenam, an-nadb. Ada perintah yang menunjukkan sunnah, kesunahan. Anjuran yang tidak tegas, tidak terlalu tegas. Artinya dia mendapatkan pahala ketika dilakukan, namun dia ketika dilanggar tidak mendapatkan dosa. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fakatibuhum im alimtum fihim khaira. Maka jadikan mereka budak mukatab jika kamu mengetahui di dalam diri mereka kebaikan. Ya, orang ini bisa baik kalau misalnya dia tidak jadi budak lagi, maka dimukatabkan. Budak mukatab itu adalah budak yang diberikan hak oleh tuannya untuk memerdekakan dirinya sendiri jika telah membayar sejumlah uang tertentu. Sejumlah uang tertentu kepada tuannya. Misalnya, kamu saya beli. Kamu kan sudah budak saya, tapi saya beri kesempatan kamu untuk menjadi merdeka. Caranya kamu bekerja kelasnya, hasilkan uang nanti sampai sejumlah 100 juta. Nanti kalau kamu cicil waktu kamu per bulan atau berapapun, pokoknya nanti kalau sudah total 100 juta, maka kamu saya merdekakan. Berarti dia menjadi budak yang mukatab, diberi hak untuk tuannya. Nah, ini sebenarnya sunnah. Ini sunnah. Tidak wajib. Karena sebenarnya itu hanya kerelaan dari tuan. Karena sebenarnya walaupun tuan itu tidak memberikan hak dia untuk menjadi budak mukatab, untuk memerintahkan dia menyetorkan hasil kerjaannya, dia kerja di luar untuk ke dia. Selama dia jadi budak, apapun uang yang dihasilkan oleh budak itu, sebenarnya itu kembali ke tuan. Sebenarnya rugi, tuannya itu rugi sebenarnya. Menjadikan budak mukatab itu rugi. Yang awalnya budak mutlak menjadi budak yang mukatab itu rugi. Kenapa? Karena punya potensi nanti dia uangnya setelah memenuhi jumlah tertentu dia tidak lagi menyetorkan uangnya ke dia. Dan itu hak dia sebenarnya. Tapi dalam Al-Quran dianjurkan menjadikan mukatab karena Al-Quran dan syariat tidak menghendaki orang itu diperbudak oleh manusia. Itu adalah syariat yang terdahulu yang sudah terjadi ribuan tahun sebelum syariat Islam. Sebelum Nabi ada. Ketika Rasulullah SAW ada, sistem perbudakan itu sudah ada, sudah ribuan tahun. Dan tidak ada. Dan syariat tidak memerintahkan untuk merubahnya secara langsung. Mengapa? Kalau merubahnya secara langsung, bisa-bisa orang jarangnya masuk Islam. Karena budak di zaman itu udah sama dengan harta benda.
dia itu sama dengan harta benda. Mayoritas orang-orang punya budak. Ketika syariat datang terus budak itu harus diberikan seluruhnya, maka dia sama saja memerintahkan sesuatu yang berat. Padahal di dalam syariat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin, karena itu bahkan banyak seperti alat dia. Jadi kerjaannya ya budak itu. Dia punya alat itu. Kalau syariat langsung seperti itu merubah, maka orang nggak ada yang masuk Islam. Maka di dalam syariat itu banyak anjuran yang sunnah, tidak wajib. Yang sunnah tidak wajib agar semakin lama budaknya semakin sedikit. Semua pintu perbudakan ditutup kecuali dengan satu pintu oleh syariat, yaitu peperangan melawan orang kafir. Kemudian pintu untuk menjadi merdeka itu dibuka lebar-lebar. Banyak hukuman-hukuman terkait dengan itu, hukumannya membebaskan budak. Bahkan dianjurkan dalam banyak ayat seluruhnya, hadis juga, untuk agar memerdekakan orang lain, diberikan isyarat, diberikan anjuran. Kemudian juga ada syariat yang menunjukkan bahwasanya jika orang memiliki budak, kok dia tidak diberikan haknya makan, minum, istirahat dengan tepat, maka dia akan mendapatkan dosa yang berat di akhirat. Itu adalah syariat Islam. Itu adalah syariat Islam yang bahkan andai kata orang zaman sekarang itu memperlakukan pembantu, bukan budak, pembantunya itu seperti aturan syariat Islam memperlakukan budak. Orang-orang itu dianggap baik sekali zaman sekarang. Sekarang orang memperlakukan pembantu itu bahkan lebih hina dibandingkan budak. Kebanyakan. Oke, kembali lagi. Jadi ada sigot perintah, tapi maksudnya adalah an-nadb, yaitu sunnah saja. Wasabi, yang ketujuh adalah al-irsyad, petunjuk. Petunjuk, menunjukkan kepada jalan yang baik. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wastashidu syahidaini min rijalikum. Mintalah persaksian dengan 2 saksi dari orang-orang laki kalian. Petunjuk. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam persoalan ini lebih baik kamu membawa saksi 2. Ya kan? Wasamin, yang ke-8, iradatul imtithal. Iradatul imtithal, menghendaki agar dilaksanakan, kaqaulika lil akhir indal atsi, seperti perkataanmu kepada orang lain ketika lapar, iskini ma'an, berikan aku air. Berikan itu bukan memerintahkan, tapi menunjukkan keinginan kita agar orang yang kita tunjuk, kita objekkan perintah kita, sigot amr kita, agar dia menuruti keinginan kita. Iskini ma'an, berilah aku air. Itu maksudnya bukan perintah. Kita hanya menunjukkan keinginan kita agar mendapatkan air. Itu saja. Bahasa balaghahnya. Watasi al-izn. Watasi al-izn. Diizinkan. Sigot amr tapi maksudnya diizinkan. Kaqaulika liman torqal bab udkhul. Seperti perkataanmu kepada orang yang mengetuk pintu. Udkhul, masuklah. Itu bukan perintah untuk masuk. Artinya dia masuk nggak masuk itu urusan dia. Wong sejak dari awal dia yang berkeinginan masuk pintu. Tapi maksudnya masuklah, itu maksudnya saya izinkan kamu masuk karena kamu sudah mengetok pintu. Bukan memerintahkan. Wong sejak dari awal yang berkeinginan masuk itu dia kok. Maka kita cukup untuk memberikan izin. Udkhul, masuklah, itu maksudnya mengizinkan dia masuk. Kalau dia nggak jadi masuk pun nggak masalah. Wal'asir, yang 10, at-ta'dib, mendidik. Kaqaulihi alaihi salatu wasallam, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam li Umar ibn Abi Salamah, kepada Umar bin Abi Salamah, wa huwa dunal bulugh, beliau dalam keadaan belum baligh, wa yaduhu tatishu fis safha, tangannya itu kemana-mana ketika makan, itu kemana-mana di dalam lempengan apa itu nampan. Kul mimma yalik, makanlah
makanlah makanan yang dekat denganmu. Yang dekat denganmu. Jangan makan di sebelah sini, tangannya itu menjangkau nampan yang sebelah sana. Karena di sana ada dagingnya gitu misalnya. Enggak, makan itu yang di depannya. Sedikit demi sedikit habis-habis. Itu pendidikan. Mendidik, memberikan pendidikan etika yang baik dalam persoalan makan. Kalau dia makan, terus tangannya menjangkau, itu melanggar etika. Tapi haram, tidak. Sejak dari awal makan itu bebas. Makan dari kanan, kiri, depan, belakang bebas. Oh enggak? Nah, kalau nggak paham persoalan ini, itu sempat kejadian. Saya sempat kejadian melihat dengan mata kepala sendiri. Orang Salafi, orang Wahabi di Kairo ketika itu. Itu karena dia itu zohir. Benar-benar zohir melihat sesuatu perintah di dalam agama. Maka semuanya dianggap larangan atau wajib. Haram atau wajib, itu saja. Ketika itu teman saya itu ngundang teman-temannya, diantaranya saya dan orang lain untuk makan makanan Indonesia. Dan dia juga ngundang, dan ini tetangganya, ngundang tetangganya yang kebetulan orang Afrika yang Salafi untuk makan juga. Nah, kita makan sekaligus ada kerupuk, ya kan? Nah, di antara teman saya yang diundang itu kan dia kan makan pakai tangan kanan, terus kemudian dia ngambil kerupuk tangan kiri. Lah, dia ngambil kerupuk tangan kiri setelah menggigit itu langsung ditampar. Jadi dipukul tangan kirinya itu sama orang Salafi ini. Padahal dia tamu, teman saya juga tamu. Lah, teman saya marah dong. Ini apa-apaan ini? Terus dia berargumentasi, orang Salafi ini, Rasulullah SAW itu memerintahkan orang makan dengan tangan kanan. Ya kamu makan dengan tangan kiri. Nah, masalahnya makan dengan tangan kiri itu wajib atau sunnah? Mubah saja. Itu etika. Bukan terkait halal dan haram. Paham nggak? Meskipun etikanya bagus, tapi kan punya kebiasaan kita makan, kemudian kita berkehendak untuk makan kerupuk supaya lebih enak gitu kan. Kebiasaan orang Indonesia. Wah, itu jadi geger itu. Asli geger banget. Saya itu lihat kok bisa ya orang berpikir sampai segitu rigidnya. Memahami agama dengan salah, kemudian mengambil sikap dari pemahaman yang salah itu, kemudian mengekspresikannya secara agresif kepada orang yang tidak berpikir memahami hal itu seperti itu. Itu yang terjadi. Ekstremisme. Ekstremisme dalam bentuk makan. Sama-sama diundang, tapi dia sikapnya itu seperti lebih dari orang yang undang. Saya lihat itu langsung di depan. Satu nampak dengan saya, teman saya ditampar tangannya itu sama orang Afrika itu, juga satu nampak dengan saya. Luar biasa. Ini luar biasa. Akhlaknya, etikanya itu. Jadi salah paham malah ngotot. Sikapnya ekstrim. Itu yang ke-10. Wal hadi asyar. Yang ke-11 al-indhar. Memberi warning. Warning. Peringatan. Nahwu kulu mimma razaqakum. Kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakan wahai Nabi Muhammad, tamatta'u, wahai orang-orang kafir, bersenang-senanglah kalian. Fa inna masirakum ilan nar. Kembalinya kalian itu ke neraka kok. Itu warning. Bukan memerintahkan untuk dia bersenang-senang, tapi memberikan pemberitaan berita yang genting bahwasanya kamu tetap masuk neraka nantinya. Wasani asyar, dan yang ke-12 al-imtinan, maksudnya adalah memberi anugerah. Nahwu kulu mimma razaqakumullah. Makanlah dari apa yang Allah rezekikan pada kamu. Artinya Allah memberikan imtinan kamu, memberikan anugerah kamu untuk makan dari hal yang direzekikan. Bukan memerintahkan dia makan nggak, memerintahkan enggak. Tapi memberitahukan Allah memberikan anugerah kamu untuk memakan hal-hal yang direzekikan oleh Allah. Nah, ini mirip dengan ibahah maknanya. Makanya itu sebagian ulama membedakan wa farraqa ba'dhum
sebagian ulama membedakan antara imtinan dan ibahah. Bi annal ibahata, bahwasanya maksud dari ibahah membolehkan, perintah yang maksudnya ibahah itu fi syai'il ladzi sayujad, kepada sesuatu yang akan ada. Beda halnya dengan imtinan. Imtinan itu sesuatu yang sudah ada. Maka maksudnya imtinan, memberikan anugerah. Bukan membolehkan. Kalau membolehkan itu nanti terkait dengan sesuatu yang akan terjadi setelahnya. Kamu diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Misalnya di sini ibahan apa ya? Misalnya tadi ibahah itu tadi ibahah. Contohnya apa? Oh, lupa saya. Kama taqaddama. Kama taqaddama doang. Ya itulah, nanti dibuka lagi. Wasalis asyar, dan yang ke-13 al-ikram, memberikan jamuan. Memberikan jamuan. Atau ikram itu dermawan, memberikan sesuatu, ikram. Atau memberikan kemuliaan ya. Nah, makna karim di dalam bahasa Arab dan di dalam penggunaan sehari-hari itu agak beda, meskipun semuanya fasih ya. Misalnya sering sekali kalau di dalam penggunaan di Mesir misalnya itu, karim itu digunakan terkait dengan orang yang dermawan. Meskipun makna karim sendiri itu mulia, itu menunjukkan bahwasanya orang yang dermawan itu mulia. Tapi saking seringnya digunakan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang suka dermawan, maka konotasi yang kita dengar ketika orang Mesir ngomong, itu karim itu maksudnya adalah dia dermawan, terkait dengan pemberian, terkait dengan apapun itu. Allah yukrimak, Allah yukrimak. Allah ikramni bihadhil asya, ikramni bin najah, ikramni, akrimni bin najah. Ya Allah akrimni bin najah. Muliakan kami dengan kelulusan misalnya, kesuksesan. Maksudnya itu berikan kami rezeki kesuksesan. Nah, seperti ini. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke Baitul Maqdis dengan bisalam, udkhuluha bisalamin aminin. Masuk ke Mesir ya. Masuklah ke Mesir bisalamin aminin. Hanya kembali kemana ya? Baitul Maqdis atau Mesir ya? Nanti coba dilihat tafsirnya. Masuklah ke kota itu dengan damai dan rasa aman. Itu Allah memberikan anugerah, Allah dermawan memberikan takdir masuk dengan damai dan aman. Warabi asyar, dan yang ke-14 al-imtihan, menghinakan. Bentuknya amr tapi maksudnya menghinakan. Nahwu kunu kirodatan. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kera yang terhina. Nah, ini makna 14 sama dengan makna takwin. Di sini kunu kirodatan. Ya ada maksud imtihan juga, tapi takwin juga kan. Nah berarti kan nggak sampai 14. Ini hanya 13 berarti mana? Wal khamis asyar, yang ke-15 at-ta'dis. Ai idharuhu. Ta'dis itu memperlemah atau menampakkan kelemahan, menunjukkan kamu lemah dalam hal persoalan ini. Nahwu fa'tu bisuratim mithli. Datangkan satu surat yang semisal Al-Qur'an. Itu tantangan, ancaman, tantangan menunjukkan kelemahan dia. Ya udah, datanglah kalau gitu. Tapi sejak dari perintahnya, bentuknya itu maksudnya dia pasti tidak akan mampu. Wasa disasar, dan yang ke-16 al-ihana, menghinakan. Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakan kamu sesungguhnya orang yang mulia dan tinggi, mulia. Kamu sesungguhnya orang terhormat dan mulia. Orang terhormat dan mulia. Dzuk, rasakan. Bukan memerintahkan untuk merasakan, enggak. Tapi itu menghinakan, rasakan. Jadi ini sigot yang diutarakan oleh Allah kepada orang-orang kafir nanti di akhirat. Dzuk, rasakan. Nah itu, tapi yang dirasakan itu bukan sesuatu yang baik, tapi malah siksa.
maka itu ihana, menghinakan. Bi asar yang ke-17 ad-du'a, doa. Nahwu rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Wahai Tuhan kami, bukalah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Itu doa. Iftah bainana, berikan kami futuh dengan kebenaran. Itu doa. Wasamin asyar yang ke-18 at-tamanni. Tamanni itu harapan yang jauh. Harapan yang jauh bisa jauh untuk terrealisasi, jauh sekali. Atau tidak mungkin bisa terrealisasi. Kaqauli Imri'il Qais, seperti syairnya Imri'il Qais, ala ayyuhal lailu tawilu alanjali bisubhin wa mal isbahu minki biamthuli. Nah, di sini syahidnya adalah alanjali. Injali itu adalah teranglah. Wahai malam yang panjang, maka teranglah. Ingat, teranglah, maksudnya segera selesai. Teranglah dengan subuh, dengan waktu. Udah, jangan malam-malam, udah selesai. Nah, memerintahkan malam untuk segera berakhir, itu bukan perintah, tapi itu harapan. Harapan yang mustahil bisa tercapai karena malam itu tidak berakhir dengan perintahnya seseorang atau harapan seseorang. Namun malam itu ditakdirkan oleh Allah. Ditakdirkan oleh Allah kapan yang panjang, kapan yang pendek. Watasi asyar, yang ke-19 al-ihtiqar, menghinakan. Meremehkan, menghinakan. Nahwu alquma antum mulkun. Ini perkataannya Nabi Musa kepada para penyihirnya Fir'aun. Alquma antum mulkun. Lemparkan apa yang kamu hendak lemparkan. Nanti akan, kan sudah dilemparkan kan? Lemparkan kamu. Nah itu kan, enteng, lemparkan. Enteng kamu itu, sihirnya nggak ada apa-apanya. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, semuanya dimakan. Semuanya dimakan itu, karena bentuknya ular, semuanya dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa, menjadi ular yang besar. Wal isrun, yang ke-10 al-khobar. Jadi bentuknya perintah, maksudnya adalah berita. Kahaditsil Bukhari, seperti hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Idza lam tastahi fasna masyita. Ai sonata. Maksudnya adalah berita. Jika kamu tidak malu, maka perbuat apa yang kamu kehendaki. Artinya gini, jika kamu tidak malu, pasti kamu melakukan sesuatu yang kamu kehendaki. Artinya orang yang melakukan sesuatu yang dia kehendaki tanpa aturan, itu adalah orang yang tidak punya malu. Paham nggak? Berita. Wal hadi wal isrun. Makna yang ke-21, tazkirun ni'am. Mengingatkan kenikmatan. Nahwu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari hal-hal baik yang kami rezekikan pada kalian. Maksudnya mengingatkan nikmat. Aku loh sudah memberikan kamu nikmat, rezeki yang bagus-bagus untuk kamu nikmati. Ya itu maksudnya. Wasani wal isrun, dan makna yang ke-22 at-tafwid, menyerahkan. Nahu faqdima antaqot. Faqdima antaqot. Putuskan apa yang kamu akan putuskan, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya saya menyerahkan urusan ini kepadamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Wasalis wal isrun, makna yang ke-23 at-ta'ajjub, keheranan. Nahwu unzur kaifa darabu lakal amsal. Lihatlah bagaimana mereka membuat untukmu permisalan-permisalan. Jadi membuat hal-hal yang serupa, permisalan, perumpamaan untukmu. Unzur, ta'ajub, itu heran. Kok bisa ya mereka membuat hal permisalan-permisalan untuk warrobi wal isrun. Makna yang ke-24, at-takdzib, mendustakan. Nahwu kul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakan, fa'tu, datangkan Taurat. Fatluha, bacalah in kuntum shadiqin. Bacalah Taurat itu jika kamu benar. Pasti nggak benar. Pasti apa yang kamu temukan di dalam Taurat pasti tidak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Itu mendustakan. Wal khamis wal isrun.
Makna yang ke-25 al-masyurah nahwu, jadi memberi musyawarah, memberi pendapat, bermusyawarah. Nahwu fanzur madza taro. Lihatlah apa yang kamu pahami, apa yang kamu perbuat. Terus maksudnya lihatlah apa yang kamu lihat, apa yang pendapat, lihatlah apa pendapatmu. Maksudnya pendapatmu dalam persoalan ini apa? Pendapatmu dalam persoalan ini apa? Fanzur madza taro. Bukan merintahkan untuk melihat, tapi ini adalah memberikan pendapat dalam musyawarah. Wasadis wal isrun, makna yang ke-26 al-i'tibar, mengambil pelajaran. Nahwu unduru ila samarihi idza asmar. Lihatlah pada buah-buahan itu ketika telah berbuah. Ketika telah berbuah. Maksudnya ambillah pelajaran dari buah-buahan yang berbuah itu. Ambillah pelajaran. Jadi sighotnya amr tapi maknanya perintah. Sighotnya amr tapi maknanya mengambil pelajaran. Ini istiqrohnya para ulama ya terkait redaksi di dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga bahasa Arab beberapa. Jadi demikian. Mungkin sampai sini saja, nanti karena pembahasannya panjang biar bisa di kelas berikutnya. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri dulu sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.